5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 7, perkembangan teknologi. Subtema 4, perkembangan teknologi transportasi, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, Benny senang menyeberang pulau dengan perahu. Namun ia punya keinginan naik kereta. Benny teringat cerita Udin tentang asyiknya naik kereta. Bagaimana ya pengalaman Udin naik kereta? Adik-adik, di sini ada cerita Udin, yaitu perjalanan dengan kereta. Ayah dan ibu mengajak Udin dan Mutiara pergi ke Cirebon. Mereka ingin mengunjungi kakek dan nenek. Udin dan Mutiara sangat senang adik-adik. Udin dan keluarganya pergi ke Cirebon ini dengan kereta api. Mereka pergi ke stasiun kereta dengan angkutan kota. Ayah sudah menyiapkan tiket kereta untuk mereka. Mereka masuk ke stasiun kereta sambil menunjukkan tiket. Udin dan keluarganya menunggu kereta datang di dekat peron. Kereta yang Udin tumpangi sangat panjang. Kereta Udin memiliki 10 gerbong adik-adik. Kereta berjalan di atas rel kereta. Rel kereta ini terbuat dari besi. Di dalam kereta ada ruang makan dan di dalam kereta juga ada toilet. Selama di kereta, Udin menikmati sekali pemandangan yang indah. Kereta melintasi jembatan di atas sungai. Ia melihat perkampungan dan sawah yang hijau. Udin juga melihat berbagai kendaraan lalu lalang. Ada sepeda motor, mobil, bis, beca, dan dokar. Udin melihat semuanya dari jendela kereta. Udin sangat bersyukur nih dapat menikmati perjalanannya dengan kereta. Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu yang sudah mengajaknya bepergian. Ia juga berterima kasih kepada bapak masinis yang membawa ia dan keluarganya sampai di Cirebon. Nah ini ya cerita Udin dalam perjalanan menggunakan kereta. Udin mengetahui jenis-jenis alat transportasi adik-adik. Salah satunya yaitu kereta api. Udin mengingat kembali alat transportasi yang sudah ia ketahui. Nah, alat transportasi itu dibagi menjadi 3 adik-adik. Ada alat transportasi darat, air, dan udara. Contoh alat transportasi darat adalah mobil, kereta api, beca, sepeda motor ya, bajai, taksi, dan lain sebagainya. Lalu alat transportasi air apa? Nah contohnya ada perahu, ada kapal, ada speedboat ya, ada perahu kapal feri ya, dan lain sebagainya. Lalu untuk alat transportasi udara ada pesawat terbang, ada helikopter ya adik-adik ya. Ini adalah contoh-contoh alat transportasi udara. Adik-adik, bacalah kembali nih teks perjalanan dengan kereta tadi. Apakah kalian menemukan kata-kata baru pada teks tersebut? Nah, tuliskan kata baru yang kalian belum mengerti artinya dalam sebuah tabel. Contohnya seperti ini. Kata barunya adalah stasiun, peron, toilet, masinis, dan tiket. Nah, kalian bisa membuat kalimat dengan kata-kata baru tersebut. Misalnya katanya adalah stasiun. Nah, kalimatnya kereta api berhenti di stasiun. Lalu ada kata peron tadi. Nah, penumpang menunggu kereta di peron. Kalau ada toilet atau kamar kecil itu kalian bisa buat kalimat. Contohnya dalam gerbong pesawat ya,
atau dalam pesawat ya ini ya. Kalau gerbong kan kereta ya, itu terdapat toilet. Masinis adalah orang yang tugasnya mengemudikan kereta api adik-adik ya. Nah, kereta api dijalankan oleh seorang masinis. Itu contoh kalimatnya. Berikutnya ada kata tiket. Nah, sebelum naik kereta sebaiknya membeli tiket terlebih dahulu. Ini contoh kalimat dari kata-kata baru yang kalian pelajari. Udin dan keluarganya menunggu kereta di dekat peron. Nah, peron adalah pelataran tempat penumpang naik dan turun dari kereta adik-adik. Di sekitar peron ini ada kursi-kursi untuk menunggu. Nah, kursi peron itu berbentuk persegi panjang. Jika panjang kursinya adalah 250 cm dan lebarnya 50 cm, berapakah keliling dari kursi peron itu? Nah, kalau digambarkan kursi peronnya seperti ini adik-adik karena berbentuk persegi panjang. Nah, kursi peron ini memiliki panjang 250 cm dan lebarnya 50 cm. Otomatis di sisi sini juga panjangnya 250 cm dan di sisi ini 50 cm. Untuk mencari keliling dari kursi peron ini, maka kita jumlahkan semua panjang sisinya. Jadi kita jumlahkan 250 cm ditambah 50 cm ditambah 250 cm dan ditambah 50 cm. Nah, jumlahnya sama dengan 600 cm. Jadi keliling dari kursi peron tersebut adalah 600 cm. Adik-adik, kamu sudah mengetahui cara menghitung konsep keliling. Nah, mari kita berlatih mengerjakan soal-soal berikut ini bersama-sama. Yang pertama adalah bangun ini A, adik-adik ya, mempunyai panjang sisi itu 10 cm karena ini adalah persegi. Maka keliling dari bangun A ini adalah 10 cm ditambah 10 ditambah 10 dan ditambah 10. Maka keliling bangun A adalah 40 cm. Berikutnya ada bangun B yang berbentuk persegi panjang. Panjangnya itu 25 cm dan lebarnya 15 cm. Maka keliling dari bangun B ini adalah 25 ditambah 15 ditambah 25 ditambah 15. Nah, jika kita jumlahkan, maka keliling bangun B ini adalah 80 cm. Lalu ada bangun C, bentuknya juga persegi panjang. Panjangnya adalah 52 cm dan lebarnya 25 cm. Lalu kita cari nih adik-adik, keliling bangun C sama dengan 52 cm ditambah 25 ditambah 52 ditambah 25 cm. Jumlahnya adalah 154 cm. Itu keliling bangun C. Selanjutnya keliling bangun D adik-adik. Nah, bangun D ini bentuknya persegi panjang. Panjangnya adalah 54 cm, lebarnya adalah 32 cm. Jadi kelilingnya berapa? Ya, kita tambahkan adik-adik semua panjang sisinya. 54 cm ditambah 32 cm ditambah 54 cm dan ditambah 32 cm. Jumlahnya ada 172 cm. Seperti itu ya adik-adik, mudah ya. Sekarang kita lihat bangun E. Nah, bangun E ini persegi, panjangnya adalah 15 cm. Maka semua panjang sisinya juga 15 cm. Lalu kita cari kelilingnya dengan menjumlahkan semua panjang sisinya. Berarti 15 ditambah 15 ditambah 15 dan ditambah 15. Jumlahnya ada 60 cm. Jadi keliling bangun E ini adalah 60 cm. Kita lihat bangun berikutnya adalah F ya. Ini adalah persegi panjang. Panjangnya 36 cm, lebarnya 12 cm. Maka kelilingnya dari bangun F berapa? Ya, kita jumlahkan aja. 36 ditambah 12 ditambah 36 ditambah 12 sama dengan 96 cm.
Mudah ya adik-adik ya. Nah, jadi kalian bisa tuliskan nih, keliling bangun A tadi 40 cm, bangun B 80 cm, bangun C 154 cm, bangun D 172 cm, bangun E 60 cm, dan bangun F itu 96 cm. Adik-adik, masih ingatkah kalian dengan mobil kardus yang kalian buat pada pembelajaran sebelumnya? Nah, alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat mobil kreasimu? Kemarin sudah kita pelajari bersama ya adik-adik ya. Ada kertas, penggaris, spidol, lalu ada pisau atau cutter, lalu ada gunting ya, ada solasi, ada lem, dan ada kardus bekas. Nah, sekarang kegiatan apa saja yang dilakukan dalam membuat mobil kardus? Nah, kan kegiatan melipat ya, menggunting, memberikan lem, dan lain sebagainya. Adik-adik coba lengkapi tabel berikut ini. Nah, mobil kardus hasil kreasi kita itu alat dan bahannya apa saja. Tadi sudah Kak Citra sebutkan ya, alat dan bahannya apa saja. Lalu kegiatan yang dilakukan apa? Memotong kardus, lalu memotong kertas dan menempelnya, melipat potongan kardus bagian belakang. Itu adalah cara-cara kita membuat mobil dari kardus bekas. Nah, adik-adik, sebelumnya kalian sudah berkreasi membuat mobilnya. Lanjutkan kreasi kalian dengan menghias mobil kalian itu menjadi mobil yang indah. Bagaimana caranya? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah sama seperti tadi ya adik-adik ya. Hanya di sini kita tambahkan stik es krim, lalu cat air, kuas, dan tutup botol. Nah, kalian tambahkan ini adik-adik ya. Kalian bisa minta tolong kepada orang tua kalian untuk mencarikan barang-barang ini. Berikutnya, langkah-langkahnya adalah warnai mobil dengan warna kesukaanmu. Lalu beri lampu dan hiasan depannya adik-adik ya. Beri lampu dengan menempelkan tutup botol bekas. Lalu hias dengan menempelkan stik es krim adik-adik, misalnya seperti ini ya. Lalu kalian lakukan berikutnya adalah tambahkan roda ya, roda dari piring kertas adik-adik dengan ukuran yang sesuai. Nah, gunting dulu piring kertasnya dengan ukuran yang sesuai dan tempelkan pada sisi kiri dan kanan seperti gambar berikut ini. Tambahkan hiasan kalian. Kalian dapat menggunakan kertas putih yang telah diwarnai. Nah, mobil siap dipasarkan dan siap untuk dimainkan adik-adik. Sudah selesai itu membuat mobil-mobilan dari kardus bekas. Selain berkreasi membuat mobil, kamu juga bisa berkreasi membuat alat transportasi lain. Gunakan barang-barang yang ada di sekitar kalian adik-adik. Berkaryalah dengan sungguh-sungguh. Selamat mengerjakan ya adik-adik. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7 subtema 4 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.